Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 2. Untuk pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, apa yang kita bahas di pertemuan ini? Ada beberapa model yang bisa digunakan ketika kita merancang perangkat lunak. Ada di sini ada model waterfall, ada model spiral dan prototype dan masih banyak lagi. Kita akan bahas satu persatu dari model waterfall. Apa itu model waterfall? Model waterfall atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai air terjun, disebut sebagai siklus hidup klasik atau classic life cycle dari pembuatan perangkat lunak. Model waterfall ini pendekatan sistematis dan berurutan, sequence ya, jadi berurutan. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan user hingga penyerahan PL ke pelanggan. Nah, pada prinsipnya, hasil dari setiap tahap adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui. Dan yang paling penting dari model waterfall ini adalah tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai. Maksudnya gimana? Nah, misalkan ini, ada requirement definition. Step selanjutnya adalah system and the software design. Nah, ini nggak bisa nih. Dari sini kita lanjut ke system and the software design kalau requirement definition belum diselesaikan. Atau selanjutnya, implementasi tidak bisa kita lakukan apabila sistem dan desain software ini belum diselesaikan. Urutannya ya, sampai ada operation and maintenance. Nah, dari awal nih, requirement analysis itu apa aja sih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah analisa kebutuhan sistem yang berisikan layanan sistem, kendala, dan tujuan dari apa yang ingin kita buat dari sistem tersebut. Kita definisikan secara rinci, baik spesifikasi sistemnya atau fungsi-fungsinya. Misalnya aplikasi web ya, ditinjau dari kebutuhan admin dan user. Jelaskan secara singkat kebutuhan apa yang bisa dilakukan oleh admin dan user. Ada PT Telkom Property di sini yang membutuhkan suatu sistem terkomputerisasi untuk mempermudah proses pengolahan barang pada departemen housekeeping agar proses keluar masuk barang serta laporan-laporannya lebih tertib dan teratur serta efisien. Lalu katakanlah di sini aplikasi desktop. Nah, pada program inventory kebutuhannya adalah pencatatan barang. Jadi ini contohnya ya. Lalu yang kedua adalah sistem dan software design. Nah, proses desain ini mengalokasikan kebutuhan hardware dan software untuk membangun arsitektur secara keseluruhan, baik data, PL, interface, ya, tampilannya, terus codingannya seperti apa. Proses desain ini akan menerjemahkan syarat dan kebutuhan sebelum kita buat coding. Contohnya tadi, rancangan use case untuk housekeeping, inventory, activity login, dan lain-lain. Nah, tools-nya bisa digunakan seperti IRD, LRS, atau UML. Setelah kita melakukan requirement analysis, desain, nah kita lakukan implementation dan unit testing. Perancangan PL ini realisasinya adalah satu set program atau coding ya. Satu set artinya secara keseluruhan. Coding ini merupakan penerjemah dari desain yang tadi kita sudah lakukan dalam bahasa yang dikenali oleh komputer yang dilakukan oleh programmer. Bahasanya terserah tergantung spesifikasi yang awalnya dibutuhkan. Misalnya kalau komputer pakai C++ dan sebagainya.
Kemudian dilanjutkan dengan testing terhadap pengujian unit dengan melibatkan verifikasi setiap unit. Di sini contohnya perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program menggunakan 4 bahasa pemrograman, menggunakan database MySQL, NetBeans IDE sebagai tools editornya. Terakhir yang keempat ada integrasi dan sistem testing. Di sini program-program diintegrasikan dan diuji apakah sistem lengkap atau memastikan bahwa kebutuhan persyaratan PL telah dipenuhi. Nah, setelah diuji, PL akan diserahkan ke pelanggan. Nah, pengujiannya bisa menggunakan black box testing untuk memastikan bahwa seluruh input itu melakukan verifikasi data sudah benar, melakukan verifikasi data dengan benar. Banyak ya untuk testingnya itu. Terakhir ada operation and maintenance. Nah, kalau di sini merupakan siklus hidup terlama karena maintenance ya dilakukan selama perangkat lunak ini digunakan. Apabila ada kesalahan atau update ya, ini bisa dilakukan di sini. Contoh, program dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap-tahap selanjutnya. Meningkatkan implementasi dan meningkatkan layanan sistem sebagai suatu kebutuhan sistem yang baru. Kenapa waterfall? Yang pertama adalah bertahap, sehingga kualitas PL yang dihasilkan akan baik. Karena kalau satu proses belum selesai, dia nggak bisa ke proses selanjutnya. Kalau prosesnya udah sampai akhir, atau PL-nya itu bisa diciptakan, artinya sudah melewati proses-proses yang yang sudah selesai lah. Kemudian setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih, dan ini umumnya lebih baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah diketahui. Kekurangannya, nah setiap step itu biasanya cenderung panjang dan lama. Kemudian kesalahan kecil bisa jadi besar pada tahap selanjutnya. Biaya penggunaan cenderung mahal ya, apalagi kalau misalnya kita membuat PL yang sifatnya besar. Kalau kecil, ya standar lah, betul. Tapi kalau untuk perancangan perangkat lunak yang memang besar, maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena lebih lama deh. Membutuhkan banyak riset. Jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang tadi bisa menimbulkan kesalahan besar, kita perlu lakukan riset. Jurnal-jurnal, buku, ya kan, referensi dari siapa. Dan yang terakhir adalah kenyataan sulit untuk mengikuti aturan sekuensial. Selanjutnya ada model prototype. Prototype ini pendefinisiannya sejumlah sasaran PL berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum. Tujuannya untuk membantu dalam tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang akan dilakukan sistem, yaitu untuk memfasilitasi validasi. Nah, prototipe sendiri dapat digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri. Biasanya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasi di dalam konteks setiap model proses PL, sehingga membuat stakeholder untuk lebih memahami apa yang dikembangkan. Jadi dia sudah ada contohnya ya. Dia buat putar terus. Jadi misalkan diawali dari komunikasi ya. Komunikasi dengan pelanggan, kita bikin plan cepat seperti apa, kita model, desain, kita bangun terus. Jadi ada proses revisi-revisinya tuh di sini. Dan ini nggak akan membutuhkan waktu yang lama. Pokoknya kita jadiin dulu sesuai dengan permintaan dia seperti apa, kita langsung bikinin. Terus kita bawa lagi ke end user dari pelanggan kita. Kita bawa ke mereka. Kalau misalnya ada revisi, kita terus sampai nanti dia mengatakan, oh oke, setuju.
Nah ini ya, tahap dalam model prototipe diawali dari komunikasi antar tim pengembang. Tim pengembang ini bertemu dengan stakeholder untuk mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan. Nah, perencanaannya itu dilakukan dengan cepat. Begitu udah selesai, dibangun ya kan, diciptakan, dikembangkan lah. Karena PL itu dikembangkan ya, bukan dibuat seperti konsep manufacturing seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya. Prototipe ini diserahkan kepada stakeholder untuk dievaluasi. Dan apabila ada koreksi atau persyaratan baru maksudnya tidak menutup kemungkinan persyaratannya itu sebenarnya dibatasi, cuman lebih rinci lagi ketika kita sudah sampaikan ke stakeholder. Jadi bukan berarti ini tidak ada batasan-batasan ya, tetap ada batasan-batasannya, tapi ini lebih terinci lagi. Dan literasi akan terjadi pada saat prototipe diperbaiki. Tujuan pengembangan model prototipe biasanya itu membuat antarmuka pengguna yang dapat diterima, membuat sistem dapat berfungsi meskipun terbatas, dan untuk melatih penggunaan sebelum sistem yang dilengkapi ke pelanggan. Jadi udah ada kan prototipenya, kita serahin ke stakeholder. Nah, nanti dia sambil nyoba-nyoba apa yang kurang, apa yang lebih gitu. Anggap aja itu sebagai latihan mereka. Dan ada penyesuaian terhadap teknologi baru. Dan akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan teknologi baru yang kita tawarkan untuk mereka. Manfaat dari prototipe: menghindari kesalahan paham, menghindari kesalahpahaman antara pengembang PL dan pengguna. Karena apa? Kita udah serahkan. Beda dengan tadi, waterfall. Kita bangun dengan rinci sesuai dengan spesifikasi apa segala macam, jadi kita serahkan ke dia. Nah, itu biasanya ada kesalahan. Tapi kalau ini, kita bikin dulu lah, kita jadiin dulu dengan apa yang dia minta gitu. Nah, kalau ada koreksi, dibetulin lagi terus. Dan beberapa fasilitas yang hilang mungkin dapat terungkap. Karena apa? Karena kita selalu sampaikan ke stakeholder. Fasilitas yang sulit digunakan atau mungkin dapat diidentifikasi dan disempurnakan. Beberapa misalkan kita belum terlalu jelas nih, kita mungkin udah spesifikasinya udah cukup jelas, tapi ketika kita mulai membuat program, kadang-kadang kita menemukan poin-poin yang membuat kita bingung. Nah, tapi kita nggak perlu maksudnya terlalu ribet dengan hal tersebut. Karena apa? Karena nanti kita akan sampaikan ke stakeholder. Pengembang PL mungkin menemukan persyaratan yang tidak lengkap atau konsisten karena tadi prosesnya terus berjalan. Next. Nah, ini masalah pada model prototipe ya. Jadi stakeholder biasanya hanya melihat tampilan tanpa memperdulikan bagaimana kerja sistem dan pemeliharaan jangka panjang. Dan perubahan yang dibuat selama pengambilan mungkin akan mengubah struktur arsitektur. Karena apa? Tergantung stakeholder, dia mau tampilannya seperti ini, seperti itu. Dia udah nggak lihat lagi struktur arsitektur datanya seperti apa. Karena umumnya dia hanya melihat tampilan. Dan yang paling penting adalah kinerja keamanan dan keandalannya itu biasanya diabaikan. Selama menurut dia oke dari segi tampilan dan kinerja menurut dia oke, ya udah gitu. Nggak mau ribet biasanya dari stakeholder itu. Selama tahap pengembangan, prototipe akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga kemungkinan perubahan yang dibuat tidak terkontrol dan tidak didokumentasikan dengan baik. Next, ada model spiral. Nah, model spiral merupakan proses PL evolusioner dengan pendekatan prototipe dan waterfall. Nah, model ini merupakan proses PL yang dikendalikan resiko yang digunakan untuk membantu para stakeholder secara bersamaan untuk merekayasa sistem yang bernuansa perangkat lunak. Model spiral ini menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan juga step-stepnya menggunakan waterfall. Nah, ini biasanya realistis untuk
sistem berskala besar, ya. Jadi dia berputar, tapi ada apa namanya, ada step-stepnya dari analisa desain, ya, estimasi psikologis, analisis desain, terus kode, feedback, terus ya. Tapi ini dibagi-bagi dari planning, communication, planning, modeling, construction, development, dia step by step dia lakukan. Dari titik tengah ke bagian luar, dari start, muter terus. Resiko PL akan dipertimbangkan pada saat masing-masing gerakan. Dan lintasan pertama, di sekitar arsitektural dapat menghasilkan spesifikasi produk. Putaran berikutnya mungkin digunakan untuk mengembangkan. Setiap melewati lintasan, menghasilkan penyesuaian. Biaya dan jadwal disesuaikan dan penyesuaian jumlah iterasi yang direncanakan untuk menyelesaikan produk PL. Keuntungannya adalah adanya pengendalian risiko untuk kesulitan yang banyak. Kemudian mengakomodasi persiapan untuk siklus hidup, pertumbuhan, dan perubahan pada produk PL. Lalu mampu menyediakan mekanisme untuk kualitas dan PL gabungan ke pengembangan produk. Fokusnya adalah dia menghilangkan kesalahan, lalu menyediakan pendekatan terpisah dan menyediakan kerangka kerja aktif untuk hardware dan software yang terintegrasi. Kerugiannya, memerlukan penyesuaian dengan PL yang menitik beratkan pada kontrol dan titik permasalahan yang merupakan keunggulan dari model waterfall, sehingga ya itu yang bisa lewati satu tahap sebelum tahap itu selesai. Nah, dari manajemen risiko memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, sehingga menimbulkan masalah yang lebih besar jika risiko-risiko kecil ini tidak, risiko-risiko besar ini tidak ditemukan. Kalau minor kan kecil ya, mayor berarti besar. Dan memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada model Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah teknik berupa sistem yang mempercepat pengembangan SI dan menghasilkan fungsi-fungsi SI. RAD menggunakan pendekatan kelompok. Jadi ini sistemnya tim ya. Produk akhir RAD adalah sistem informasi baru. Fasenya, mana fasenya? Ini requirement, planning, user design, construction, dan cutover. Penggunaan RAD itu untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan dan meningkatkan probabilitas keberhasilan. RAD juga bergantung pada prototipe dan keterlibatan pengguna. Berdasarkan input penggunaan, prototipe dimodifikasi dan proses interaktif berkelanjutan. Lalu interaksi berkelanjutan antara fase desain dan konstruksi pengguna. Nah, tim proyek ini menggunakan case tools untuk membangun prototipe dan membuat aliran dokumentasi yang berkelanjutan. Ini fase dan aktivitas RAD ya. Ada requirement planning, user design, construction, dan cutover. Nah, ini setiap fase-fase ini dia membutuhkan tim. Nah, requirement planning ini menggabungkan elemen perancangan sistem fase analisa SDLC. Nah, di sini ada pengguna, manajer, staf IT. Jadi diskusi untuk kebutuhan sistem. Fase ini berakhir ketika tim menyetujui masalah-masalah utama dan mendapatkan izin manajemen untuk melanjutkannya. Di sini ada user design. Sama juga ya. Pengguna berinteraksi dengan sistem analis, kemudian mengembangkan model dan prototipe yang mewakili semua input, proses, dan output. Nah, tim dari RAD atau subkelompok dari RAD biasanya menggunakan kombinasi teknik JAD atau Joint Application Development dan case tool untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam model.
Desain pengguna adalah continue. Proses interaktif memungkinkan pengguna untuk memahami, memodifikasi, dan akhirnya menyetujui model kerja. Sesuai namanya construction ya. Di sini merupakan fase untuk pengembangan program. Lalu penggunaan terus berpartifikasi dan masih dapat menyarankan perubahan atau meningkatkan saat tampilan atau laporan aktual pengembangan. Yang terakhir ada cutover, merupakan fase peralihan termasuk konversi data, pengujian, penggantian ke sistem baru, pelatihan pengguna. Nah, dibandingkan dengan metode tradisional, seluruh proses dikompresi. Sehingga ketika sistem baru dibangun, dikirim, ditempatkan dalam operasi yang lebih cepat atau agile. Tujuan dari metode RAD adalah mengurangi waktu, biaya, dan pengembangan. Lalu mampu memodifikasi apa yang diperlukan dengan cepat. Biaya tadi ya. Kemudian mampu memberikan sistem informasi untuk mendukung fungsi bisnis baru. Dan input pengguna yang tadi terlibat itu membantu tim pengembang untuk merancang sistem yang antar mukanya lebih interaktif dan kompleks. Dan keuntungan utamanya yaitu sistem dapat dikembangkan lebih cepat dengan penghematan biaya dan signifikan. Lalu kerugiannya menekankan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak meningkatkan kebutuhan strategis bisnis perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Memungkinkan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas. RAD dapat menjadi alternatif yang menarik jika suatu organ memahami resiko yang mungkin terjadi. Terakhir ada metode Scrum. Oh, ada lagi yang model view model ya. Banyak ternyata. Ada dua lagi. Selanjutnya adalah model Scrum. Apa itu model Scrum? Scrum adalah proses yang ideal atau cepat untuk menangani proyek yang kompleks. Scrum digunakan untuk membantu kegiatan pengembang dalam suatu proses yang mencakup kerangka kerjaan seperti kebutuhan, analisis desain, evaluasi, dan pengiriman. Nah, Scrum ini menekankan penggunaan seperangkat pola proses PL yang telah terbukti efektif untuk proyek dan jadwal yang ketat. Lalu jadwalnya ketat ini menggunakan model Scrum ini ya. Tahapnya ada backlog, sprints, Scrum meeting, demo. Dan itu tiap saat dilakukan ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan hari ini? What do, list do, ya kan? Terus terakhirnya apa yang kita sudah lakukan, apa kendalanya. Jadi semua tuh bisa memonitoring di sini tiap 20. Nah, ini tergantung dari eh manajer ya, Scrum Master, sorry. Scrum Master ini adalah seorang fasilitator yang mengatur pertemuan harian, melacak backlog, mencatat keputusan, mengukur, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Dia mengendalikan ini. Kasusnya adalah seluruh tim menghadiri pertemuan harian agar tetap fokus. Selama pertemuan, semua anggota tim berbagi informasi, melakukan, melaporkan ya, kemajuan tim, dan apa yang kendalanya, apa dia sampaikan di situ. Jadi setiap orang itu tahu apa yang terjadi, dan itu bisa jadi panduan untuk tim saling membantu. Nah, semua orang berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendek ini. Keuntungan model Scrum, produk dipecah menjadi beberapa subproduk. Persyaratan yang tidak stabil tidak menghambat kemajuan. Karena apa? Karena semua orang atau seluruh tim itu mempunyai pengetahuan yang sama tentang kendala-kendala yang ada. Pelanggan melihat pengiriman tepat waktu dan kepercayaan antara pelanggan dan pengembang akan terjalin karena dia mampu melihat ya progresnya setiap saat. Lalu selanjutnya ada model V model. Model perangkat lunak yang menggabungkan antara pengembangan perangkat lunak dengan pengujian perangkat lunak. Model ini sering juga sebagai verifikator dan validation mode atau V model.
Pada model view model ini, proses pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak dijalankan secara bersamaan. Proses pengembangan perangkat lunak ini dilakukan pada model view model terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah requirement analysis, sistem desain, arsitektur desain, model desain, implementation, testing, development, maintenance. Ini mungkin udah tahu ya, kalau requirement analysis. Sistem desain juga kalian udah tahu. Arsitektur desain oke, model desain oke, implementation, testing. Saya rasa ini udah jelas ya apa yang dilakukan. Nah, kelebihannya ini dia mampu memastikan kualitas perangkat lunak karena langsung dites. Ya, model ini juga memberikan kejelasan dan struktur yang baik dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kekurangannya umumnya pengembangan dan pengujian perangkat lunak yang cukup kompleks akan memerlukan banyak sumber daya dan kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada model interaktif incremental yang menggabungkan antara model waterfall dan model spiral. Ini tidak dijelaskan step-stepnya, tapi sama ya, karena waterfall kita udah hafal ya. Spiral juga dari titik start di dalam hingga keluar. Apa sih kelebihan dari model interaktif incremental? Fleksibel dalam mengubah kebutuhan. Kemudian mampu memberikan hasil produk yang lebih berkualitas dan lebih cepat. Biasanya kalau spiral memang gitu ya. Kekurangan kekurangannya dia adalah memakan waktu yang lebih lama karena iteratif terus menerus. Jadi dibawa ke end user, dicek sama dia, balik lagi dan seterusnya. Dan biaya juga bisa lebih mengembang ya, lebih meningkat karena harus evaluasi pada setiap iterasi. Terakhir ada metode agile. Karakteristik dari model agile ini adalah pendekatan berbasis tim, hampir sama kayak RAD nih. Responsif terhadap perubahan. Ya, jadi agile ini hampir sama kayak RAD. Dalam model agile ini pengembang perangkat lunak dilakukan dengan serangkaian iterasi pendek yang dikenal dengan sprint. Jadi ada waktunya ya. Apa yang dilakukan ya kan di mana ya? Di sini apa yang dilakukan di sini. Nah, di sini waktunya minggu pertama ya kan, minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Dan ini grafiknya nanti kelihatan sampai nanti menurun selesai di situ. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di WA Group. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.